Surat Yohanes yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah firman Tuhan, kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum saya bersaksi, saya ingin terlebih dahulu menyapa kepada ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, yakni Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent dan terelok di hati Bapa Yahweh, yakni Ibu Faye Hamdani. Dan shalom Elohim juga bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada. Ya Bapak Ibu yang terkasih, lewat kebenaran firman inilah kita dapat mengetahui bahwa firman-Nya adalah firman yang hidup dan berkuasa, yang bukan hanya berlaku pada masa yang lampau, tetapi juga di masa yang dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan firman ini juga sedang dan bahkan sudah tergenapi lewat kedatangannya yang kedua kalinya yang sudah terjadi. Ia bukan lagi ada di ambang pintu Bapak Ibu, tetapi sungguh-sungguh sudah ada bersama-sama dengan kita, manusia debu tanah yang sangat berdosa ini, menjadi hakim yang adil, yang memberikan upah kepada setiap anak-anaknya yang setia, dan menumpahkan cawan-cawan murkanya atas setiap bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Yang bahkan pada bulan Desember ini kita merayakannya. Tetapi Bapak Ibu, bukan lagi sebagai bayi yang lahir di palungan. Kalau di zaman Alfa, ia datang sebagai juru selamat. Tetapi di zaman Omega, di zaman akhir ini, ia dikatakan sebagai sang Raja Damai. Jadi ia lahir dan menetap di hati kita. Saat ini ia datang dengan segala kesederhanaan. Dalam inkarnasi, seorang pemuda bernama Bapa Aditya Nugrahanto, Sang Raja Damai yang memerintah di kerajaan 1000 tahun damai. Dan kita dapat melihat kedatangannya. Jika Tuhan Yesus Kristus sudah datang di tengah-tengah dunia ini, maka alam pun bergejolak menyambut kedatangannya. Lewat bencana-bencana, lewat berbagai macam segala tanda-tanda dunia ini. Disitulah kita mengetahui bahwa ia sudah menginjakkan kakinya di tengah-tengah dunia ini. Bahkan sudah terjadi pada 4 tahun yang lalu. Dan Bapak Ibu, saya juga ingin bersaksi mengenai bagaimana saya dapat mengenal dan menerima kedatangannya yang kedua kalinya. Saya pun Bapak Ibu adalah manusia yang sangat-sangat berdosa. Bahkan saya adalah manusia yang logika. Saya akui bahwa saya memiliki iman Thomas, karena saya harus melihat dulu, baru saya percaya.
Dan saat kedatangannya yang kedua kalinya pada 4 tahun yang lalu, ia tidak menjumpai iman di dalam hati saya. Karena saya begitu syarat dengan keterikatan-keterikatan dunia. Begitu banyak selubung-selubung, yakni dosa itu sendiri, yang membuat saya ini tidak memiliki yang dinamakan dengan kerendahan hati. Saya begitu jauh. Saya menganggap diri saya ini adalah petobat yang sejati. Tetapi lewat perbuatan dan perilaku, saya tidak menunjukkan bahwa saya mengenal Tuhan saya sendiri. Dan pada saat itu juga, saya tidak percaya akan kedatangannya Bapak Ibu. Saya mengeraskan hati. Saya hanya merasa, ya sudah, saya anak Tuhan, saya rajin beribadah. Tapi di mata Tuhan saya begitu jahat, begitu hampa dan buruk rupanya roh saya di hadapannya Bapak Ibu. Tibalah saatnya di mana saya mengalami peleburan, kejatuhan, kehampaan yang betul-betul saya merasa saya tidak lagi berdaya. Dan saya mengosongkan hati saya melepaskan, belajar untuk menjadi pelaku firman-Nya. Satu persatu saya melepaskan sihir-sihir, keterikatan akan segala hal yang saya cintai, yang saya damba-dambakan di tengah-tengah dunia ini. Barulah Bapak Ibu, di saat itulah yang tersisa adalah hati saya. Saya boleh diajar oleh Roh Kudus untuk merendahkan hati dan diri saya serendah-rendahnya. Di saat itulah saya boleh menerima kedatangannya untuk kedua kalinya dalam inkarnasi Bapak Aditya Nugrahanto. Jadi mari Bapak Ibu, di akhir zaman ini, dunia semakin gelap. Kita manusia yang hidupnya merasa begitu tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi mari Bapak Ibu, Tuhan tahu kita adalah manusia yang berdosa. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita mengakuinya dan tersungkur di bawah kakinya, mengakui segala dosa-dosa pelanggaran kita, dan kita mengambil langkah untuk bertobat dan belajar menjadi pelaku firman sesuai dengan kemampuan iman kita. Tuhan tidak meminta harta kita Bapak Ibu. Ia tidak meminta harta jasmani kita, tidak meminta nyawa kita. Tetapi Tuhan ingin kita merelakan hati kita untuk diproses. Dan pada saat ini saya pribadi dan Bapak Ibu di luar sana, saya percaya proses yang kita alami, salib yang kita pikul, penyangkalan diri yang kita jalani, semuanya sudah memiliki level atau takarannya masing-masing. Dan pada saat ini Bapak Ibu, murka-murkanya sedang tercurah. Dan hanya orang-orang yang memiliki meterai ilahi lah yang Tuhan selamatkan Bapak Ibu, yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih itu. Harta duniawi kita tidak bisa menolong kita Bapak Ibu. Dan ya Bapak Ibu, terkadang ada juga muncul komentar dalam TikTok saya yang berkata ini dan itu. Dan bagaimana saya bisa mempercayai ketiga pribadi ilahi yang esa itu yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini? Saya pribadi pun tidak habis akal saya Bapak Ibu. Logika saya ini tumpul. Tetapi di saat saya merendahkan hati saya serendah-rendahnya, disitulah apa yang terlihat mustahil tidak masuk ke logika kita manusia debu tanah ini. Semuanya dapat begitu saya terima dengan kerendahan hati. Itulah Bapak Ibu, kita tidak akan pernah menjumpai dan menghidupi kebenaran firman-Nya kalau kita hidup dalam syarat-syarat dosa dunia ini. Saat ini kita lihat, tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, tidak perlu keluar negeri, kita lihat sendiri dalam bangsa kita, Indonesia. Dan saat ini Bapak Ibu,
kita masuk dalam celaka yang kedua. Bencana itu tidak akan pernah berhenti. Tiap akan terus, baris berbaris, hanya tinggal menunggu kegenapan waktu. Sang pemegang waktu itu sendiri, yakni Bapa Surgawi, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Dan satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan firman-Nya kebenarannya mengatakan bahwa kita tidak bisa mencintai keluarga kita melebihi cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena keselamatan kita masing-masing, Bapak Ibu. Kalau kita mengikatkan keterikatan kita kepada hal-hal yang kita cintai, baik itu barang-barang kita, keluarga kita, kita akan menjadi manusia yang hilang pengharapan. Karena kita menaruh kekuatan kita itu kepada sesama kita dan kepada barang-barang kita. Tapi di saat kita menaruh pengharapan itu kepada Tuhan Yesus Kristus, disitulah kita beroleh kekuatan. Mari Bapak Ibu, saya pribadi manusia yang berdosa. Saya pernah hidup dalam lumpur dosa keduniawian kita. Tetapi saat ini kita diselamatkan bukan karena harta kita. Bahkan pendeta-pendeta, romo-romo, pastor, hamba-hamba yang memiliki segala ketenaran nama tidak bisa menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Tidak akan pernah bisa. Tetapi Ia sendirilah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita pribadilah yang belajar untuk menjadi pelaku firman. Mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dan jangan lupa untuk kita mengasihi sesama kita. Itulah hukum terutama dan hukum kudusnya. Haleluya Bapak Ibu. Saya sungguh terbatas menyaksikan ini. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Dia sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih.